mendapatkan kembali kompensasi dari 110,45 triliun. Hari ini kita mencoba mendapatkan salah satu aset dari obligor yang selama ini tidak dikuasai oleh negara. Saya akan terus meminta kepada tim untuk menghubungi semua obligor ini, termasuk kepada para keturunannya. Tepat sekali dilakukan oleh Sri Mulyani, sekarang Menteri Keuangan, betul, aset harus dibalikan. Kalau nggak dibalikan, negara rugi. Kita akan selesainya BLBI ini. Mereka obligator yang licik dan picik. Terkait penyerahan aset-aset obligor dan debitur yang telah diakuinya sendiri di dalam akte pengakuan utang Master Recognition Agreement. Pemerintah mengharapkan para obligor atau debitur hendaknya memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada negara. Tidak ada yang bisa bersembunyi, karena di sini daftarnya ada dan Anda semua punya daftar. Jadi kami tahu, Anda pun tahu. Dan oleh karena itu, karena waktunya sudah sangat panjang, tentu kita tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak, tinggal mau membayar atau tidak. Perlu kami tegaskan panggilan kepada Tommy Soeharto untuk menyelesaikan tunggakan hutang kepada negara terkait BLBI. Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Bernyali besar, Jokowi kejar utang Tommy Soeharto lewat Satgas BLBI. Bukan tidak mungkin jika nanti di dalam perjalannya bisa mengandung atau disertai dengan tindak-tindak pidana. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, bentukan Presiden Joko Widodo, menyabet salah satu trah cendana yang tak lain tak bukan ialah Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Dirinya diminta memenuhi panggilan ke kantor Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan tunggakan utangnya sebesar 2,612 triliun rupiah yang berkaitan dengan PT Timor Putra Nasional. Ada yang di Bali, ada yang di Medan, semua kita panggil dan semua harus membayar kepada negara karena ini uang rakyat. Rakyat ini sekarang sedang susah. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh Satgas BLBI melalui publikasi media massa ditandatangani oleh Ketua Satgas BLBI, Rionald Silaban. Selain Tommy, Satgas juga memanggil Roni Hendrato Rono Wicaksono. Mengapa pemanggilan Tommy dilakukan melalui media massa? Menurut keterangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, pemanggilan melalui media massa dilakukan karena pihak tersebut telah mangkir sebanyak 3 kali. Yaitu orang yang sesudah dipanggil 1 kali tidak datang, dipanggil 2 kali tidak datang, kita umumkan di media. Barulah melalui pengumuman tersebut, Tommy mengutus kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan. Lalu Tommy itu mengutus kuasa hukumnya. Jadi datang, bukan tidak datang. Kalau tidak datang kita cari. Lebih parahnya lagi, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada sekitar 48 obligor dan debitur yang dipanggil terkait penagihan utang BLBI. Yang kemudian jumlah total utang bos PT Timor dan 47 obligor atau debitur lainnya ini adalah sebesar 111 triliun rupiah. Fantastis bukan? Sekitar 48 obligor dan debitur yang punya hutang kepada negara sebesar 111 triliun. Di periode terakhirnya ini, Presiden Jokowi benar-benar bekerja tanpa beban dan tanpa takut. Para pengemplang BLBI dikejar, termasuk Pangeran Cendana Tommy Soeharto.
mungkin langkah-langkah ke depan akan jauh lebih sulit. Kita mungkin akan berhadapan dengan aset-aset yang berada di luar negeri, yang tadi jurisdiksi dan sistem hukumnya akan berbeda dan pasti membutuhkan proses hukum yang lebih kompleks. Tapi kita tidak akan mengenal lelah dan menyerah. Kita akan terus berusaha mendapatkan hak kembali dari negara untuk bisa dipulihkan. Presiden Jokowi menargetkan untuk menuntaskan kasus penagihan utang BLBI senilai 111 triliun rupiah di 2023. Dirinya menggandeng kepolisian, TNI, BPK, para menteri, dan lembaga terkait lainnya agar jangan sampai ada yang lolos. Maka dari itulah, Menteri Mahfud memastikan seluruh obligator dan debitur yang terlibat skandal BLBI akan dipidana bila tidak membayar utang. Kalau secara perdata dia mangkir lalu harus belok ke pidana karena data palsu, lari, bersembunyi. Misalnya asetnya yang sudah dijaminkan negara ternyata diklaim orang lain. Kemudian saham-sahamnya juga sudah berpindah ke orang lain. Nah itu kan nanti bisa jadi pidana ya. Mahfud juga menjelaskan ada beberapa kriteria yang bisa mengarahkan persoalan ini ke pidana. Di antaranya, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, kemudian merugikan keuangan negara, dan dilakukan dengan cara melanggar hukum. Kalau akan terjadi pembangkangan, meskipun ini perdata, supaya diingat bahwa kalau sengaja melanggar hutang keperdataan ini bisa saja nanti berbelok ke pidana. Karena apa? Karena kalau dia sudah tidak mau menagih hutangnya atau memberi bukti-bukti palsu atau selalu ingkar, itu bisa saja nanti dikatakan satu, merugikan keuangan negara, dua, memperkaya diri sendiri atau orang lain, tiga, melanggar hukum karena tidak mengakui terhadap apa yang secara hukum sudah disahkan sebagai hutang, sehingga bisa saja nanti berbelok lagi ke korupsi. Bukan hanya itu, pemerintah juga akan bersikap tegas kepada para obligor dan debitur yang tidak patuh melaksanakan kewajiban membayar utang dengan salah satu langkah yang akan ditempuh, yakni melakukan pemblokiran rekening keuangan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada, aset tracingnya menjadi penting dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Diketahui, pada tahun 2018 lalu, tabu genderang perang juga pernah didengungkan oleh pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memenangkan gugatan pemblokiran uang senilai 1,2 triliun rupiah yang dimiliki oleh PT Timor yang dikelola oleh Tommy Soeharto. Saat ini, apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi adalah hal yang tak mudah. Gesekan-gesekan sudah dipastikan akan bermunculan setelah ini. Untuk itulah, selama yang dibuat Presiden Jokowi adalah untuk kebaikan bangsa, kita sebagai rakyatnya patut mendukung dan mengawal seluruh program kerjanya. Pemerintah dalam upaya pemulihan hak tagih negara atas hutang negara dana BLBI dilakukan secara serius dan terus-menerus.